NKRI harga mati. 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 Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Pancasila. Kira-kira dari seluruh proses yang sudah kita lewati ini, apa kira-kira harapan kita semua ke depan ini? Jadi termasuk harapan sebagai pribadi kita masing-masing, saya kira juga terhadap pemerintah, seperti apa kira-kira yang menjadi harapan-harapan kita lah sebagai mantan napiter ya. Coba mungkin mulai dari kita. Harapan saya ke depannya untuk membahagiakan keluarga, itu terutama. Kedua, ingin usaha supaya bisa membiayai keluarga. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nah, saya sebelum saya diambil banyak yang saya mengkafirkan, bahkan sampai orang tua saya kafirkan. Orang tua dikafirkan? Ya. Kenapa alasannya? Karena ikut juga pemilihan Demokrasi? Ya, ikut pemilu? Ya, pemilu. Yang membuat sadar? Iya, yang membuat sadar. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang salah dulu itu diluruskan di dalam buku maupun videotron maupun dari para ustadz teman-teman sekalian yang ada di dalam rutan maupun lapas. Salah satu contoh pelurusannya itu seperti apa yang dulu dianggap benar, padahal itu salah. Salah satu contohnya, salah satu pelurusannya itu di mana? Salah satu contohnya itu ya yang seperti kita merusak rumah ibadah, gereja, kelenteng, kantor Polri maupun TNI AD itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya. Anda belum pernah merusak gereja kan? Belum pernah. Alhamdulillah. Itu Ustadz siapa di antaranya yang masih ingat yang memberikan penyadaran di lapas? Yang memberikan penyadaran di lapas itu yang pertama Ustadz Haidar, Ustadz Dipo, siapa lagi ya? Banyak yang lain. Banyak ya? Ya. Oke. Yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Oke, mantap. Terus Mas apa? Mas Ismail ya, mungkin punya pengalaman berbeda tentang mengapa kemudian sadar gitu loh, kalau ini nggak benar. Kalau saya membuat aku sadar, ya termasuk baca buku-buku di dalam penjara, karena buku itu setiap bulannya diberikan kepada petugas lapas, tiap satu bulan, tiap satu minggu diganti. Nah, terus saya rajin baca-bacanya, akhirnya saya sadar, karena awalnya itu saya tidak sembarang baca kecuali buku dari kelompok saya, dari mentornya ya. Ya. Buku apa itu? YHD. Buku CAD. Ya, YHD. Judulnya apa di antaranya? Ya, itu pembatal keislaman sama bara dan waro. Al-Wala wal Bara. Ya, Al-Wala wal Bara. Salah satu itu saya sering baca sebelum saya ditangkap. Akhirnya saya banyak benci di antara sekitar saya. Tohut ya? Ya. Karena dianggap tohut. Ya, akhirnya saya banyak baca di dalam penjara. Oke. Alhamdulillah, saya sudah banyak tahu bahwa ternyata ini bahwa saya yang berada saya di luar penjara itu salah. Oke. Ya. Nah, terus saya juga baca tentang kisah-kisah Ali atau Khawarij. Ternyata ya itu yang dimaksud Khawarij yang
mengkafirkan orang, Takfiri. ya takfiri. Nah saya sebelum saya diambil banyak yang saya mengkafirkan, bahkan sampai orang tua saya kafirkan. Orang tua dikafirkan. Ya, Kenapa alasannya? karena ikut juga pemilihan. Demokrasi. Ya, Ikut pemilu. Ya, pemilu. Karena orang tua ikut pemilu, kita anggap kafir, dianggap Ya. kafir, Mas Ismail. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terus banyak juga ustaz-ustaz yang sudah sadar menyampaikan juga saya, memberi nasihat. Akhirnya saya juga mengerti. Alhamdulillah. Saya tidak lagi mengkafirkan, tidak sembarang mengkafirkan kan. Karena sudah banyak saya membaca buku di dalam penjara. Oke. Terima kasih Mas Ismail. Lanjut Mas. Sama kayak semua. Iya, beda lah. Ayo. Mas apa namanya tadi? Suandri. Mas Suwanti. Suandre. Ayo Mas Andre. Iya. Mungkin. Sama juga. Sama. Teman-teman yang lain. Oke sama. Iya. Oke kalau sama Mas. Lanjut Mas. Yang membuat saya sadar ketika saya ditangkap. Awalnya saya pikir mengikuti kajian ini adalah yang terbaik, karena itu merubah diri. Iya. Nah, lama kemudian ketika di lapas saya ketemu sebagian ustadz yang menyampaikan kepada saya bahwa pemahamanmu itu tidak seperti itu, salah. Diluruskan sama beliau, diluruskan bahwa tidak segampang itu mengkafirkan orang. Yang ikut pemilu dikafirkan. Sampai-sampai larangan makanan juga banyak. Nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan bakso. Kenapa? Dipertanyakan semua, dagingnya dari mana, siapa yang potong. Dipertanyakan semua. Makanya ketika di lapas banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwa tidak seperti itu pemahamannya. Alhamdulillah selama di lapas saya mengoreksi diri bahwa pemahaman saya yang dulu itu tidak benar. Makanya saya merubah diri saya untuk mengikuti NKRI. Oke. Mantap. Terima kasih. Terakhir mungkin ini Mas Marno mau punya pertanyaan sebagai sama warga Makassar itu pada mereka. Mas Marno. Ya baik. Kira-kira dari seluruh proses yang sudah kita lewati ini, apa kira-kira harapan kita semua ke depan ini? Jadi termasuk harapan sebagai pribadi kita masing-masing. Saya kira juga terhadap pemerintah, seperti apa kira-kira yang menjadi harapan-harapan kita lah sebagai mantan napiter ya. Coba mungkin mulai dari kita. Tapi ada ya. Oke. Iya. Harapan saya ke depannya untuk membahagiakan keluarga, itu terutama. Kedua, ingin usaha supaya bisa membiayai keluarga. Sekarang usahanya apa? Sekarang belum ada, Pak. Belum ada. Sebelum ditangkap apa usaha? Saya dulu kerja sama Om, kerja kepiting. Kerja kepiting. Iya. Ya, packing kepiting. Oke. Sudah. Terus. Harapannya apa Mas? Sama ya, pertanyaan yang sama. Harapannya ya mau lebih baik daripada sebelumnya lagi. Gitu ya. Pekerjaan apa sekarang? Sekarang belum ada. Belum ada. Ya. Sebelum ditangkap apa? Dulu ikut sama teman juga. Apa itu? Jual-jual alat motor. Jual alat-alat motor. Ya, seperempat motor. Oke. Lagi telepon. Ya Mas Agus saja. Harapannya apa? Nggak lagi telepon. Halo, beristri lagi. Emang istrinya berapa? Iya. Baik. Harapan saya sih kepada masyarakat. Enggak.
Iya, untuk diri kita, untuk diri Mas Agus sendiri. Harapan saya sendiri semoga bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang pertama. Kerja apa sekarang? Sekarang lagi kerja motor. Bengkel? Iya, sambil bantu jual teman. Jualan motor? Iya, bantu jual motor. Kalau sebelum ditangkap apa dulu kerja? Sebelumnya sama seperti itu. Oh. Iya. Cuma saya pengen punya usaha sendiri. Oke. Biar lebih cepat berkembang seperti itu. Nanti ini Mas Marno nanti bisa bantu. Dan harapan saya apa? Semoga masyarakat bisa menerima kita semua yang sudah bebas. Karena kita ini salah satu sebagai korban. Iya. Salah satu korban. Mudah-mudahan masyarakat di mana Iya. Mas Agus tinggal bisa melihat ini. Tinggalnya di wilayah desa yang sama atau berbeda-beda? Ya sekitar Tinumbu sama. Sekitar Iya. Tinumbu semua. Apa? Tinumbu. Salah. Daerah Tinumbu. Tinumbu itu apa? Satu jalan. Beda lorong. Jalan Tinumbu. Kecamatannya apa? Bontoala. Boto Alam. Ya. Bontoala. Kecamatan Bonto Alam. Dan- Kabupaten Makassar. Kota Makassar. Dan harapan saya kepada teman-teman yang masih di dalam lapas maupun di dalam rutan, semoga bisa kembali ke masyarakat dan bisa mencintai kembali negara Indonesia. NKRI. NKRI harga mati lah ya. NKRI harga mati. Haruslah. Terakhir, Mas Lukman. Titik balik tadi udah ya, dengan harapan. Harapan saya ke depannya adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi bagi diri saya maupun keluarga, istri dan anak-anak. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya. Itu harapan untuk diri masing-masing dan masyarakat. Sekarang saya ingin panjenengan menyampaikan apa yang ingin saudara-saudara sampaikan kepada ustadz pertama yang dulu ngajar Anda ikut gabung jadi dari hati. Kalau ustadznya saya sudah meninggal, Ustaz. Dia meninggal. Sudah nggak ada. Berarti ustadznya beda-beda. Iya semua. Basri. Ustaz Basri. Udah meninggal. Udah meninggal ya. Oh. Tinggal dikirim Al-Fatihah. 2008. Atau setidaknya untuk orang-orang yang sesama ustadz mereka lah yang ngajak-ngajak kayak saudara-saudara dan lain-lain yang ikut dari ditangkap gitu. Atau yang masih berbeda, yang masih berhaluan sama kan cukup banyak juga. Apa pesan yang ingin saudara sampaikan kepada mereka? Bermanfaat. Mudah-mudahan mereka sadar dengan pesan dengan suara saudara-saudara semua. Insya Allah kalau sebagian teman-teman sudah kembali ke Ya, Ustadz kita juga mengatakan Kembali. keliru. Pemahaman kita keliru. Ustadz kita sendiri yang mengatakan seperti itu. Pemahaman kita ini, ajaran kita keliru. Ustadz Bustar sendiri yang bilang. Ustadz Bustar. Ditanyakan semua sama teman-teman yang Oh, saya syukurlah. Jadi waktu di PMD kita lepas bayat semua. Karena keliru pemahaman. Sudah bayat ke NKRI ya? Ya, sudah. Bayatnya seperti apa waktu bayat NKRI? Masih ingat? Kalau saya sama sekali tidak pernah berbayat. Enggak, bayat ke NKRI kemarin. Kita salah satu Ikrar. sumpah setia kepada NKRI, dijunjung Al-Quran, mencium bendera dan menghormati bendera, Pak, seperti itu. Oke, Demi saya Allah, Iya, demi Rasulullah, Insya Allah demi Rasul, demi kedua orang tua yang demi kedua orang tua. Ya. ada naskahnya kan? Nanti dibaca bareng-bareng. Ini sesi terakhir. Kalau memang kita tidak mau cinta Indonesia, ya jangan tinggal di sini. Mantap. Seperti itu. Iya, kita hidup di Indonesia ya. Iya. Di negara yang sangat aman. Dan Pancasila ini yang ada di dalam Al-Quran, yang dilarang dan yang dibolehkan, sudah ada semua di dalam, yang baik maupun yang buruk. Nah yang kan ulama Indonesia kan para ulama kita semua. Baik.
Oh, sudah sampai ke situ ya. Iya. Lah ya, kita hidup kayak di surga, Mas. Kayak di surga ya. Negara berbeda-beda, beda agama, beda suku. Ya saya orang Jawa, kemudian orang Sulawesi kan berbeda. Tapi kita hidup akrab, berdampingan. Walaupun kita berbeda agama, tetap bisa makan bareng. Bisa ngobrol bareng, rukun. Itu yang kita inginkan kan di Indonesia. Daripada satu agama sama-sama Muslim, tapi yang satu khilafah versinya A, yang satu khilafah versinya B, beda pimpinan, perang. Kayak yang terjadi di Suriah, di Afghanistan hari ini kan, sama-sama khilafah. Hari ini Afghanistan yang memimpin Taliban ya. Kelompok yang lain sesama Muslim sama-sama khilafah memusuhi Mujahidin, ISIS. Nah, dalam konteks seperti itu, bagaimana mungkin kita menegakkan syariat Islam? Bagaimana mungkin kita ngaji? Bagaimana mungkin anak-anak kita sekolah karena negaranya perang terus? Akhirnya ya di Afghanistan tuh yang melek huruf tuh nggak ada 10% kalau saya baca. Karena selama lebih dari 60 tahun perang terus negaranya. Dari bayi sampai umur tua 60 tahun nggak sempat sekolah. Lebih baik kita berbeda-beda tapi kita rukun, damai. Dan itu fitrah perbedaan itu ya. Tuhan menciptakan kita semua kan berbeda-beda. Saya ditakdirkan menjadi orang Banyumas ya, Jawa Tengah. Takdir Tuhan kan. Panjenengan ditakdirkan menjadi orang Sulawesi, Makassar juga takdir Tuhan. Bayangkan kalau kita orang Manado, mungkin kita Kristen. Iya. Nah, kita menerima takdir, mensyukuri takdir, menjaga kerukunan. Karena dengan rukun kita akan damai. Dengan damai kita bisa beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Persoalan kemudian apa yang umat agama lain amalkan itu diterima atau tidak oleh Tuhan kan bukan urusan kita. Kita hanya berkewajiban menyampaikan. Dan kemudian Tuhan mengatakan kan lakum dinkum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Tidak ada paksaan masuk ke Indonesia. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama kan. Kita hanya boleh menyampaikan. Tapi setelah itu kamu ikut atau enggak urusan kamu. Kewajiban orang lain, kewajiban yang disampaikan. Saya hanya kewajiban menyampaikan itu dalam konteks berdakwah. Tidak kemudian kamu nggak ikut Islam, kamu kafir, kamu tahu tak bom, penghalangnya belum begitu. Ya itulah ISIS. Kemudian menjadi banyak orang tersesat di dalam beragama. Saya kira itu, dan mungkin ada closing statement dari sex web-nya. Oke. Untuk vaksin, untuk vaksin ya. Coba vaksinnya dari sex web itu mujarab apa tidak? Gitu. Mungkin, makasih Pak Sidarmiko. Mungkin pertama ya. Jadi dulu itu ketika ISIS muncul ya 2014, itu saya memang masih di Arab, kan ya. Masih di Arab waktu itu kan ya. Jadi propagandanya itu memang sangat-sangat luar biasa, kan ya. Termasuk promosi pemberian paspor diplomatik, kan? Bagi siapapun yang ingin bergabung dengan ISIS, gitu kan ya. Kemudian kedua kan, itu mereka share poster-poster itu, kan? Video-video itu begitu bagus itu tentang Daulah Khilafah itu kan ya. Padahal poster-poster itu atau gambar-gambar itu yang dikirim itu bukan di Syria, itu diambil dari Eropa gitu kan. Jadi misalkan ini rumah sakit di Daulah Khilafah gitu kan ya. Ini terminal di Daulah Khilafah kan. Ini lapangan sepak bola di Daulah Khilafah gitu kan. Padahal itu foto-foto dari luar, dari Eropa Pak, yang dia foto baru diklaim bahwa itu situasi di Daulah Khilafah. Dan itu banyak menyebar sampai ke Indonesia waktu itu saya lihat itu kan. Ini gimana? Ini ceritanya kok kayak gini-gini gitu kan. Dia klaim seperti ini karena ini kan di Eropa, ini di mana gitu kan ya. Kemudian itu media. Jadi kita jangan mudah terperdaya dengan apa yang ada di media, gitu kan ya. Terkait pembantaian, kan, pembantaian. Itu mereka memang banyak memposting pembantaian. Tetapi sebenarnya itu
ada yang terjadi di beberapa negara, bukan di negara-negara Islam, misalkan kayak kasus genosida gitu kan, yang terjadi di Uganda atau di mana dan lain sebagainya, itu pembantaian di mana. Tapi itu diklaim bahwa itu begitulah orang lain memperlakukan Islam gitu kan ya. Padahal gambar itu dari mana-mana dia ambil, dia klaim seperti itu kan. Dan kita juga harus hati-hati sekarang ini dengan kasus yang ada di Palestina ya, yang bisa menggiring kita lagi, gira kita untuk berjuang tinggi, karena itu tidak semua postingan-postingan itu benar gitu kan ya, ada yang banyak yang tidak benar. Nah, itu mungkin yang teman-teman saudara-saudara perlu perhatikan, terutama propaganda di media sosial kan, jangan mudah terpengaruh dengan yang ada di media sosial itu. Kemudian yang kedua, masalah belajar kan ya, belajar agama itu wajib kan ya, teruslah belajar kan ya, teman-teman harus belajar agama ya, kita juga terus belajar agama karena kita ingin tahu itu agama kita kan. Memang kita kan dituntut untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi kan ya, harus terus belajar kan ya. Tetapi belajar agama yang bisa memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan orang lain, termasuk kepada orang yang berbeda dengan kita kan ya. Jadi karena memang agama itu dimasukkan untuk kedamaian kan, bukan untuk perpecahan kan ya. Ketika agama dibawa ke perpecahan itu masalah jadinya kan ya. Jadi tetaplah belajar agama, tetapi pilihlah guru-guru agama yang memang memberikan pencerahan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan untuk kebaikan kita dan keluarga kita dan semua masyarakat, termasuk untuk negeri kita kan. Jadi itu penting untuk belajar, tetap belajar, dan hindarilah pola-pola belajar yang agak terselubung kan ya, karena eksklusif, karena pola seperti itu cenderung menggiring kepada hal-hal yang negatif seperti yang saudara-saudara pernah alami selama ini. Nah, pandangan-pandangan yang saudara-saudara lihat bahwa ini kok kayaknya agak bertentangan dengan budaya kami, agak bertentangan dengan ajaran orang tua kami, misalkan kayak budaya-budaya Barazanji yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita gitu kan, misalkan masalah saling menghormati dengan yang lain kan, walaupun beda agama, begitu juga menghormati nilai-nilai negara kita gitu kan, menghormati orang-orang tua. Kalau ada yang ajaran-ajaran yang sudah bertentangan dengan itu, lebih baik kita hindari, karena itu ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa kita akan digiring kepada ajaran-ajaran yang sesat gitu kan, yang tidak jauh dari ajaran agama kita. Nah, satu hal yang perlu diingat, kita ini kan semua muslim ya, semua muslim. Jangan sampai kita merepresentasikan muslim yang keras gitu kan ya, ya kan. Tapi kita, marilah kita merepresentasikan, mewakili Islam yang rahmatan lil alamin gitu kan ya. Kita jangan jadi orang yang muslim tapi jadi musibah bagi orang lain kan ya, tapi kita jadilah muslim yang jadi rahmat bagi semua yang ada di sekitar kita. Karena itulah kan tujuan agama itu dan tujuan Islam itu sendiri. Mungkin itu Pak yang ya. Oke, terima kasih. Terakhir barangkali ini kan semacam virus, ini masalah paham ideologi, semacam virus, dan virus ini bisa mengenai siapa saja, mengenai yang sudah sadar, artinya mengenai yang sudah pernah kena virus. Kayak COVID kan ada yang sudah kena 2 kali, kena 3 kali kan ada. Nah, ini bisa mengenai kepada siapa saja. Oleh sebab itu, untuk membentengi rekan-rekan semua, kita berpikir simpel dan praktis, karena nanti dia variannya macam-macam ini. Artinya yang mengajak nanti juga macam-macam, pengaruhnya macam-macam. Maka kenalilah 5 indikator virus-virus itu. Yang pertama, apabila nanti pembicaraan, kajian, dan sebagainya itu sudah membicarakan mengenai satu anti Pancasila, itulah salah satu virusnya. Ya, Pancasila bukan agama dan bukan untuk mengganti agama, tapi nilai-nilai luhur Pancasila semuanya berdasarkan agama.
khususnya agama Islam. Itu sudah kita yakini bersama. Maka nanti ada pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu yang mengarah itu nggak benar, itu salah satu virus. Tanda ini ciri-cirinya. Yang kedua, pasti anti negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena ingin mendirikan negara dengan paham yang berbeda. Artinya tidak mengikuti negara kesatuan Republik Indonesia yang memang berharmoni dalam keberagaman. Itu NKRI. Dua, anti virus yang ketiga itu anti kebinekaan. Nggak akan istilahnya mengakui perbedaan-perbedaan. Itu virus. Pokoknya apapun nanti narasinya terkait dengan hal ini, inilah virus yang akan mereka masukkan. Ketiga, menganut paham takfiri. Ulangi, keempat, menganut paham takfiri, selalu mengkafir-kafirkan, intoleran. Nah, itulah ciri-cirinya. Nanti kalau indikasi-indikasi ada itu dalam kajian-kajian, ini salah satu virusnya. Yang kelima itu adalah menganut paham kekerasan. Artinya pada tingkat tertentu orang melakukan kekerasan pun dianggap sebagai sah atau halal. Apakah itu fa'di, apakah itu dianggap ghanimah dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang halal. Kemudian dari 5 itu tambahan, yaitu tidak menjunjung tinggi komitmen atau kesepakatan bersama kebangsaan. Nabi pun mengajarkan kita untuk mengikuti kesepakatan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, apapun kebangsaan kita sudah resmi semua, apakah itu melalui pemilu, apakah itu melalui, dan itu resmi harus kita ikuti. Kritik boleh, tapi yang membangun, bukan untuk mengolok-olok, menghujat, apalagi berkata-kata kasar yang tidak sepantasnya sebagai bangsa dan negara Indonesia. Jadi itu 5 virus itu, kalau ada ciri-ciri seperti itu segera jauhi saja, kemudian perkuat kajian-kajian kita untuk antivirusnya. Saya kira itu ya rekan-rekan semua. Insya Allah dengan benteng seperti itu kita tidak akan lagi terlibat oleh hal-hal seperti itu. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Terus, balik dengan apa? NKRI harga mati, NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati.